Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan pada Jurnal Kotim. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi selengkapnya. Aktivitas truk over dimensi overload atau odol di jalan Kabupaten Kota Waringin Timur disebut mengalami penurunan. Hal itu terjadi setelah pemerintah provinsi bersama kabupaten rutin melakukan penertiban dan sosialisasi terhadap truk besar tersebut. Demi menjamin keselamatan pelayaran di pelabuhan, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar sosialisasi kepada seluruh insan maritim dan stakeholder terkait. Tim Buser Satres Narkoba Polres Kota Waringin Timur mengungkap peredaran narkoba jaringan internasional. 2 orang warga Sampit diringkus bersama barang bukti 2 kg sabu yang disembunyikan dalam dashboard bagian belakang mobil. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar musyawarah olahraga kabupaten luar biasa. Melalui proses pemilihan, Alexius Eseliter terpilih sebagai Ketua baru KONI Kota Waringin Timur periode 2025-2029. Sekolah rakyat di Kabupaten Kota Waringin Timur yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 14 Juli belum bisa terlaksana. Selain bangunan sekolah perintis yang masih diperbaiki, pemerintah daerah juga dihadapkan dengan kesulitan memenuhi jumlah murid. Sebanyak 34 orang pengedar narkoba diringkus jajaran kepolisian resor Kota Waringin Timur. Dalam pengungkapan kasus selama 25 hari tersebut, polisi menyita barang bukti lebih dari 2,7 kg sabu dari tangan para tersangka. Dalam beberapa waktu belakangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Kabupaten Kota Waringin Timur aktif melakukan penertiban dan sosialisasi terhadap truk over dimensi overload atau odol. Berdasarkan pantauan Dinas Perhubungan setempat, sejak saat itu aktivitas truk odol di jalan Kabupaten Kota Waringin Timur mengalami penurunan. Meski demikian, sosialisasi terus dilakukan agar pengusaha angkutan semakin memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas dan keawetan kondisi jalan. Kendaraan odol yang masih terpantau kebanyakan berasal dari luar daerah yang hanya melintas di Kota Waringin Timur. Penertiban truk odol dilakukan untuk kepentingan bersama dalam menjaga keselamatan dan umur jalan. Jalan di Kota Waringin Timur merupakan jalan kelas 3 dengan beban maksimal 8 ton, sementara truk odol bisa membawa muatan hingga 20 ton. Setelah kemarin kami beberapa sosialisasi, karena kantor Disub itu berada di jalur yang memang lintasan odol, sepertinya menurun yang melalui jalan-jalan ini. Artinya kecuali truk-truk saya lihat itu pantauan kami truk-truk yang memang dari luar kota lintas provinsi. Tapi kalau dalam kota ini menurun, bukannya tidak ada ya, tapi menurun dari segi apa yang melintas. Mudah-mudahan ini juga dalam tahap sosialisasi ini bisa lebih kepada pemilik angkutan, terus pemilik perusahaan itu agar menyadari lah, karena ini juga bukan kepentingan pemerintah, ini adalah untuk kepentingan bersama, kepentingan keselamatan masyarakat di jalan raya. Sebagian besar truk odol yang ditemukan merupakan hasil modifikasi yang tidak sesuai standar. Pemilik kendaraan odol diharapkan dapat menyesuaikan kapasitas muat sesuai spesifikasi, termasuk dimensi tinggi,
lebar dan panjang kendaraan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Sampit baru-baru ini menggelar sosialisasi keselamatan pelayanan. Kegiatan melibatkan asosiasi maritim, terminal khusus, dan terminal untuk kepentingan sendiri, termasuk stakeholder terkait lainnya. Sosialisasi dilaksanakan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran, baik angkutan penumpang maupun barang, termasuk kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Sampit. Kepala KSOP Sampit, Hotman Siagian menegaskan pihaknya rutin melakukan patroli di perairan. Hal itu untuk memastikan kapal yang sandar telah memiliki izin resmi serta mematuhi SOP bongkar muat. Semua kapal yang melanggar akan langsung mendapat teguran sesuai aturan yang berlaku. Langkah ini untuk menghindari potensi kecelakaan dan menjaga ketertiban di perairan Pelabuhan Sampit. Mengenai pengawasan, kami sudah melaksanakan 2 kali patroli bersama teman-teman kapal patroli. Kita ada kapal patroli ada 6 dan kami sudah laksanakan 2 kali pengawasan dan saya hadir bersama pejabat struktural dan awak kapal patroli kita. Itu adalah tidak terlepas daripada dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran dan seluruh terlayani dan juga semua kegiatan operasional bongkar muat yang ada di Pelabuhan Sampit sesuai dengan aturan dan ketentuan serta SOP yang berlaku. Sesuai aturan semuanya, setiap kapal yang sandar semua juga masih ada izin dan nanti jika mana ada temuan, ada misalnya kapal yang tidak sesuai, maka nanti dan muatan maka akan kita berikan pertama adalah teguran dan nanti kita akan berikan mereka segera pelayanan harus semuanya memiliki izin. Dalam kegiatan itu juga disosialisasikan peraturan terbaru sesuai surat keputusan dan instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut di bidang kepelabuhan. KSOP berkomitmen akan terus mengawal transportasi laut yang aman, tertib dan bebas dari pelanggaran. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kopi Morning dan sosialisasi. Dua tersangka pengedar narkoba yaitu Prima Yadi 35 tahun dan Arya Putra Prasetya 23 tahun hanya bisa pasrah saat dibekuk tim Buser Satres Narkoba Polres Kota Waringin Timur. Mereka diringkus di Jalan Tidaraya, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang. Keduanya ditangkap saat baru memasuki Kota Sampit menggunakan mobil jenis minibus merah dengan nomor polisi KH1460LD. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 2 bungkus sabu dengan berat total lebih dari 2 kg. Narkoba disembunyikan di 2 tempat terpisah. Di bagian dashboard belakang mobil, sabu dibungkus menggunakan kemasan teh produk luar negeri, kemudian dibalut lakban hitam. Modus yang digunakan para pelaku menunjukkan jika peredaran narkoba tersebut terkait jaringan internasional, terlihat dari kemasan sabu yang menggunakan produk luar Indonesia. Dari pengakuan para tersangka kepada polisi, sabu tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Kota Waringin Timur. Dan kita berhasil mengamankan pada saat sebelum yang bersangkutan masuk ke rumah dan barang bukti kita temukan di mobil di bagian belakang box dengan berat kurang lebih 2 kg ditempatkan di tempat yang terpisah kiri dan kanan bagian belakang mobil. Sejauh ini sudah kita dalami bahwa terindikasi barang ini merupakan jaringan lintas provinsi, bahkan ini jaringan lintas internasional ya, dari bahan packaging atau kemasan yang kita dapatkan. Kemasan berupa satu merek teh hijau tertentu yang berasal dari luar Indonesia.
Dari pendalaman tersangka bahwa barang ini nanti akan dipecah lagi di Kota Waringin Timur di beberapa pengedar dan terindikasi sudah kita petakan dan saat ini kita lakukan pendalaman. Polisi juga mengamankan barang bukti lainnya, di antaranya 2 unit telepon genggam, uang tunai 2 juta rupiah, serta mobil yang digunakan untuk membawa barang haram tersebut. Kedua pelaku terancam dijerat pasal 114 ayat 2 Junto pasal 132 atau pasal 112 ayat 2 Junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Mashud Badarudin, Hayat TV. Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa atau Musor Kapluk KONI Kota Waringin Timur resmi digelar dengan agenda utama pemilihan ketua baru. Langkah ini dilakukan setelah KONI Kota Waringin Timur mengalami kekosongan pimpinan, imbas kasus korupsi yang menjerat ketua dan bendahara sebelumnya. Dari 10 nama yang mendaftar, terdapat 3 calon yang dinyatakan lolos menjadi peserta pemilihan, yaitu Ahmad Sarwo Oboy, Alexius Esliter, dan Gahara. Pemilihan diikuti 30 cabang olahraga pemilik hak suara, serta 1 suara dari KONI Provinsi Kalimantan Tengah. Hasilnya, Alexius Esliter berhasil meraih 16 suara, mengalahkan Ahmad Sarwo Oboy yang mengantongi 13 suara dan Gahara dengan 2 suara. Pasti kami adalah kita ingin nanti berpartisipasi dalam Porprov 2026 di Kota Waringin Barat ya. Jadi pertama-tama kami sesuai tadi instruksi dari provinsi bahwa kita untuk formatur dulu dalam waktu paling lambat 14 hari kerja. Setelah itu nanti kami akan mengadakan pertemuan-pertemuan dan semua cabur juga nanti kami undang supaya kita mengaktifkan semua cabur yang ada. Pertama nanti kita mengadakan BMTEK untuk pelatihan untuk menentukan sarana prasarana di masing-masing cabur karena itu adalah penunjang utama kita untuk maju ke depannya. Ketua Harian KONI Kalimantan Tengah Hasanuddin mengingatkan agar KONI Kota Waringin Timur menjadikan masa lalu sebagai pembelajaran untuk membangun organisasi yang lebih baik di masa depan. Kita tidak berbicara ke belakang, tapi berbicara ke depan. Saya kira harapan kita bahwa kegiatan ini dari amanah ADART adalah musyawarah. Jadi kita utamakan kandidat-kandidat dengan sebagai anggota KONI Kotim, para cabur, duduk satu meja. Saya kira dengan duduk satu meja kita bicarakan, kita mufakatkan untuk mencari yang terbaik. Semuanya baik, tapi kita mencari yang terbaik sehingga roda organisasi ini bisa jalan sesuai apa yang diharapkan cabur dan atlet untuk menunjang perkembangan prestasi Kalteng ke depan secara umum khususnya Kotim. KONI Kota Waringin Timur diharapkan mampu kembali mengangkat prestasi olahraga di daerah ini. Mengingat pada Porprov sebelumnya, Kota Waringin Timur berhasil meraih juara umum saat menjadi tuan rumah. Gelar itu menjadi tantangan untuk dipertahankan pada Porprov tahun 2026. Mashud Badarudin, Hayat TV. Terima kasih, salam olahraga, jaya. Sekolah perintis sebagai cikal bakal sekolah rakyat di Kabupaten Kota Waringin Timur masih dalam tahap perbaikan, mulai dari pengecatan bangunan
hingga perbaikan bangunan yang rusak. Kondisi ini membuat pelaksanaan sekolah perintis harus mundur dari target awal pelaksanaan, yaitu pada tanggal 14 Juli sesuai awal tahun ajaran baru 2025-2026. Sekolah rakyat yang semula memiliki kuota 100 siswa sekolah menengah atas ini juga mengalami perubahan, yaitu menjadi 50 siswa sekolah dasar dan 50 siswa sekolah menengah atas. Program sekolah rakyat dikhususkan untuk keluarga miskin dan miskin ekstrim berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Sekolah ini dilaksanakan dengan sistem asrama. Kendala yang saat ini dihadapi pemerintah daerah yaitu kesulitan memenuhi kuota siswa, khususnya siswa sekolah dasar karena banyak orang tua yang belum siap melepas anaknya untuk tinggal di asrama. Karena memang tahun ini itu sudah bisa dilakukan proses belajar mengajar, tetapi ada perubahan. Jadi dari Kementerian Sosial itu meminta ada dari tingkat SD. Nah, jadi akhirnya dibagi dua sesuai dengan kemauan daerah kita kemarin SLTA, atas perintah Bapak Bupati, itu 2 rombel, jadi 50 anak. Jadi yang 2 rombel adalah tingkat SD. Nah, ini kami kesusahannya mencari anak yang di tingkat SD. Karena kan mereka harus diasramakan. Jadi orang tua rasanya seperti kurang tega lah untuk meninggal anak diasramakan di sekolah perintis itu sementara. Jadi sampai saat ini kami hanya baru menemukan 10 anak yang siap untuk diasramakan di tingkat SD. Dan tingkat SLTA pun belum genap 50. Jadi masih proses, karena salah satunya juga kita tidak bisa sembarangan ngambil anak, karena harus sesuai dengan DTSEN. Nah, apabila ditemukan tidak sesuai dengan DTSEN, kita mendapat semacam peringatan. Nah, berarti ini ada main di tingkat bawah. Hingga saat ini, pemerintah Kota Waringin Timur masih berupaya memenuhi kuota siswa sekolah rakyat. Meski belum terpenuhi, operasional sekolah rakyat rencananya akan tetap berjalan, paling lambat mulai 17 Juli 2025. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebanyak 34 orang pelaku bisnis terlarang peredaran narkoba di Kabupaten Kota Waringin Timur diringkus polisi selama berlangsungnya operasi anti narkoba atau ANTI. Mereka terdiri dari 29 laki-laki dan 5 perempuan. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil operasi selama 25 hari, mulai tanggal 16 Juni hingga 10 Juli. Para tersangka diringkus dari berbagai wilayah perkotaan hingga wilayah pelosok Kota Waringin Timur. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menemukan 184 paket sabu dengan berat mencapai 2,7 kg sabu. 2 kg sabu diantaranya didapat dari 2 tersangka yang diduga bagian dari jaringan internasional. Untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti oleh oknum tidak bertanggung jawab, barang bukti sabu senilai miliaran rupiah itu dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan dengan dilarutkan ke dalam air yang telah dicampur cairan kimia. Alhamdulillah kita sudah bisa mengamankan 34 pelaku yang terdiri dari 29 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, dan kemudian total jumlah laporan polisinya ada 28 laporan polisi. Adapun barang bukti yang berhasil disita dari kegiatan operasi anti tahun 2025 ini, yang pertama adalah narkotika jenis sabu sebanyak 184 bungkus dengan berat keseluruhan sebanyak 2.705,82 gram atau 2,7 kg. Dari sabu yang telah kita dapatkan ini bisa menyelamatkan 13.530 orang. Pihak kepolisian menyebut pengungkapan kasus hingga pemusnahan barang bukti sabu
telah menyelamatkan lebih dari 13.000 jiwa manusia dari penyalahgunaan narkoba. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.